Rumah itu dulu terasa hangat. Nisa selalu percaya selama ia setia dan sabar, rumah tangganya dengan Farhan akan baik-baik saja. Mereka tinggal bersama orang tua Farhan demi menghemat biaya. Farhan bekerja di luar kota sebagai teknisi proyek, pulang hanya beberapa minggu sekali. Hari-hari Nisa diisi dengan rutinitas sederhana, memasak, membersihkan rumah, dan menemani Pak Rahmat, ayah mertuanya yang sudah pensiun. Pak Rahmat dikenal sebagai sosok yang tenang, bijak, dan penuh perhatian. Ia sering membantu Nisa di dapur, memperbaiki barang-barang rusak, bahkan sekadar menemani berbincang di sore hari. "Capek lihat Nisa, Farhan jarang pulang," ucapnya suatu sore. Nisa hanya tersenyum tipis. "Udah biasa, Pak." Namun dalam hatinya, ada ruang kosong yang perlahan membesar. Kesepian bukan datang tiba-tiba. Ia tumbuh pelan, dari hari ke hari. Dari obrolan ringan yang jadi kebiasaan, dari perhatian kecil yang terasa besar. Dari kehadiran seseorang, saat orang yang seharusnya ada justru jauh. Pak Rahmat mulai menjadi tempat Nisa bercerita. Tentang lelahnya, tentang rindunya, tentang hal-hal kecil yang dulu hanya ia bagi dengan Farhan. Dan Pak Rahmat selalu mendengarkan. Terlalu dekat, terlalu sering, hingga batas itu perlahan menghilang. Malam itu hujan turun deras, listrik sempat padam, rumah terasa sunyi. Nisa duduk sendirian di ruang tengah, menatap gelap. Hatinya penuh, entah oleh rindu atau lelah yang tak pernah selesai. Pak Rahmat datang membawa lilin. "Kamu jangan sendirian di sini," katanya pelan. Mereka duduk berdekatan. Awalnya hanya diam. Lalu Nisa mulai bercerita. Tentang Farhan yang semakin jarang memberi kabar. Tentang rasa sendiri yang menyesakan. Pak Rahmat menggenggam tangan Nisa, sekadar menenangkan. Namun genggaman itu tak dilepas. Dan malam itu menjadi awal dari sesuatu yang tak seharusnya terjadi. Setelahnya, Nisa diliputi rasa bersalah. Ia mencoba menjauh, menghindar, menyibukkan diri. Namun setiap kali ia merasa rapuh, Pak Rahmat selalu ada. Dan disitulah ia kalah. Bukan karena ia tidak tahu itu salah, tapi karena ia terlalu lama merasa sendiri. Rahasia itu bertahan beberapa bulan. Sampai suatu hari, Farhan pulang tanpa memberi kabar. Ia ingin memberi kejutan. Namun justru ia yang dikejutkan. Langkahnya terhenti di depan kamar, pintu tak sepenuhnya tertutup. Dari celah kecil itu, ia melihat sesuatu yang menghancurkan seluruh kepercayaannya. Dunia Farhan runtuh dalam sekejap. Ia tidak marah, tidak berteriak, hanya diam dengan tatapan yang berubah. "Nisa," suaranya pelan, tapi cukup untuk membuat keduanya membeku. Nisa menoleh, wajahnya pucat seketika. Pak Rahmat mundur, kehilangan kata. "Aku kira yang harus aku lawan itu orang luar." Farhan tertawa kecil, getir. "Ternyata dari dalam rumah sendiri. Tak ada pembelaan, tak ada alasan yang cukup. Hari itu menjadi akhir dari segalanya. Farhan pergi dari rumah. Ia tak sanggup tinggal di tempat yang penuh pengkhianatan. Ia juga tak membawa Nisa. Dan yang paling menyakitkan, ia juga menjauh dari ayahnya sendiri. Pak Rahmat jatuh dalam penyesalan yang dalam. Ia memilih pergi dari rumah, meninggalkan semuanya, seolah itu bisa menghapus kesalahan. Namun dosa tidak hilang hanya karena seseorang pergi. Nisa kini hidup dalam sunyi yang nyata. Tidak ada lagi Farhan, tidak ada lagi Pak Rahmat. Hanya ada penyesalan yang datang setiap malam. Ia sering duduk sendiri di ruang tengah, tempat semuanya bermula. Menatap kosong, menyesali satu keputusan,
yang menghancurkan 3 kehidupan sekaligus. Karena terkadang, yang menghancurkan sebuah rumah bukan badai dari luar, melainkan retakan kecil yang dibiarkan tumbuh di dalam.